warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Muahada, NIM F2018-01073 dari kelas B2 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul hubungan kualitatif struktur aktivitas. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama aktivitas obat yang terdiri dari fase farmakokinetik, aktivitas intrinsik, in vitro dan in vivo, dan senyawa multipoten. Yang kedua, hubungan struktur aktivitas dan pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Yang pertama itu aktivitas obat. Aktivitas pada fase farmakokinetik. Faktor-faktor penentu dalam proses farmakokinetik merupakan sistem kompartemen dalam cairan tubuh seperti CES dan berbagai fase lipofil dalam tubuh. Yang kedua yaitu protein plasma, protein jaringan dan berbagai senyawa biologis yang dapat berikatan dengan obat. Yang ketiga distribusi obat dalam berbagai sistem kompartemen biologis. Dan yang terakhir dosis dan sediaan obat, transport antar kompartemen seperti proses absorpsi, bioaktivasi, biodegradasi, dan ekskresi yang menentukan lama obat di dalam tubuh. Afinitas dan aktivitas intrinsik. Yang pertama, molekul obat harus mengandung bagian yang bebas untuk menunjang interaksi obat ke reseptor. Yang kedua, parameter induksi efek pada reseptor spesifik adalah yang pertama afinitas, yaitu ukuran kemampuan obat untuk mengikat reseptor. Yang kedua, aktivitas intrinsik, yaitu ukuran kemampuan obat untuk memulai timbulnya respon biologis. Aktivitas pada percobaan in vivo dan in vitro. Pada percobaan in vivo, aktivitas biologis ditentukan oleh banyak kondisi. Contohnya itu biologi, biokimia, dan biofisika. Hubungan struktur aktivitas sering tidak memuaskan karena banyaknya perbedaan tiap individu karantina untuk meminimalkan perbedaan. Yang kedua, pada percobaan in vitro, dia menggunakan organ terisolasi, pengaruh transport, perubahan kimia, serta metabolisme dan ekskresi. Aktivitas senyawa multipoten. Beberapa senyawa dari suatu turunan obat dapat menunjukkan aktivitas biologis yang bermacam-macam. Contohnya itu turunan fenilalkylamin. Yang kedua, aktivitas adrenergik. Senyawa adrenergik dengan aktivitas tidak langsung seperti efedrin bekerja dengan melepaskan norepinefrin dari tempat penyimpanan di ujung saraf. Senyawa adrenergik dengan aktivitas langsung dengan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu senyawa alfa adrenergik atau fenilefrin, yang kedua B adrenergik atau isoprenalin, dan blok adrenergik atau propranolol. Variasi komponen pada senyawa multipoten disebabkan oleh interaksi obat dengan tipe reseptor yang berbeda, yang kedua tipe molekul yang berbeda. Yang kedua itu hubungan struktur aktivitas. Hubungan sifat fisika, kimia, dan aktivitas. Yang pertama, perubahan struktur pada gugus non-kritik tidak mengubah aktivitas obat pada uji in vitro. Yang kedua, gugus yang besar dan bersifat non-polar pada molekul obat dapat ditoleransi asal tidak mengganggu ikatan obat ke reseptor. Hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis obat dengan tempat aksi yang sama. Yang pertama, hubungan langsung antara struktur dengan aktivitas berdasarkan interaksi gugus-gugus senyawa agonis pada tempat aksi yang sama. Contohnya obat-obat agonis alfa adrenergik, beta adrenergik, dan parasimpatomimetik. Yang kedua, hubungan struktur dengan aktivitas berdasarkan pada interaksi senyawa antagonis dan senyawa agonis pada tempat aksi yang sama, sehingga menghasilkan hambatan kompetitif atau antagonis kompetitif. Contohnya itu senyawa pemblok alfa adrenergik, antihistamin, dan antikolinergi. Selanjutnya, aktivitas campuran isomer optis dibanding
berbanding aktivitas satu isomer murni. Campuran dari dua isomer optis mungkin terdiri dari campuran senyawa aktif dan tidak aktif. Yang kedua, senyawa yang berbeda aktivitas atau potensinya. Yang ketiga, senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Dan senyawa agonis dan parsial agonis. Untuk pengukuran kuantitatif aktivitas biologis ada 3 tipe pengukuran kuantitatif pada efek obat terhadap hewan. Yang pertama, efek individu dengan mengukur dosis efektif individu. Contohnya pemberian obat hipnotik dengan dosis ditingkatkan secara bertahap sampai terjadi efek tidur. Yang kedua, efek bertingkat. Contohnya pemberian obat anabolik dengan dosis yang bervariasi dilihat kenaikan berat badannya. Yang ketiga, efek kuantal, mengukur respon atau semua dari suatu kelompok dengan menentukan persen respon. Contohnya, menentukan ED50 suatu obat terhadap hewan coba. Selanjutnya itu mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.